Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak di sini dalam materi pembelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas tentang suatu materi yang sangat, yaitu materi yang berjudul minyak bumi. Nah, minyak bumi ini merupakan suatu materi yang yang sering ditanyakan di beberapa soal-soal karena materi ini berisi tentang pengetahuan atau wawasan kita atau suatu ilmu tentang minyak bumi, ya. Nah, minyak bumi ini nanti kaitannya ataupun pembahasannya adalah terkait dengan industri minyak gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan minyak bumi itu punya nama lain ya. Nama lainnya adalah petroleum. Jadi nama lain minyak bumi itu petroleum. Nah, di sini sudah ada penjelasannya. Minyak bumi merupakan hasil pelapukan fosil hewan. Jadi dia merupakan hasil pelapukan dari fosil hewan berjuta-juta tahun yang lalu dan merupakan campuran dari berbagai jenis hidrokarbon. Jadi dia merupakan hasil pelapukan fosil hewan berjuta tahun yang lalu dan dia itu merupakan campuran dari senyawa hidrokarbon. Nah, hidrokarbon itu artinya senyawa-senyawa yang kemarin sudah kita bahas, yaitu ada alkana, alkena sama alkuna gitu ya. Nah, di minyak bumi ini ada 3 kemungkinan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah komposisi dari minyak bumi itu sendiri, ya. Jadi kalau ditanya minyak bumi itu isinya apa sih Pak gitu ya. Nah, isi dari minyak bumi sendiri itu adalah nanti ada 2 senyawa penyusunnya, yaitu senyawa penyusunnya yang kita kenal dengan nama alkana, ya. Jadi penyusun minyak bumi yang pertama alkana. Nah, selain alkana juga ada senyawa sikloalkana. Jadi 2 golongan senyawa ini yang menyusun minyak bumi, ya, alkana dan sikloalkana. Nah, di sini ada pembahasan tentang gas alam, kemudian minyak bumi dan batu bara. Nah, kita awali dari yang pertama, yaitu gas alam nih ya. Gas alam. Nah, gas alam yang dimaksud gas alam itu adalah alkana suku rendah, ya, alkana suku rendah. Nah, suku rendah itu berarti maksudnya C yang masih sedikit, misalkan metana gitu ya, etana gitu kan, kemudian propana dan butana. Jadi nanti gini, metana sama etana ya ini bisa membentuk yang namanya LNG. Pernah dengar LNG? LNG ini singkatan dari liquid natural gas atau gas alam. Sementara nanti propana dan butana inilah yang kita kenal dengan gas yang kita kita gunakan setiap hari di rumah, yaitu namanya gas LPG. Jadi LPG itu isinya propana dan butana. Nah, selain alkana terdapat juga CO2 dan H2S. Jadi dalam gas alam itu ada CO2, ada karbon dioksida dan ada H2S. Metana terutama digunakan sebagai bahan pembuatan metanol, kemudian bahan bakar, kemudian dan sumber hidrogen, sedangkan etana dipisahkan untuk keperluan industri. Ya, propana dan butana dipisahkan, dicairkan, inilah yang dikenal sebagai LPG. Jadi seperti yang Mbak bilang, propana dan butana digunakan sebagai LPG. Jadi ada 4 ya, metana, etana, propana dan butana. Kemudian yang kedua adalah bahasan tentang minyak bumi. Nah, ini dia minyak bumi. Minyak bumi tadi adalah campuran dari kompleks yang sebagian besar terdiri dari atas hidrokarbon. Hidrokarbon utama dalam minyak bumi ini yang tadi Bapak tulis di atas, yaitu senyawa alkana dan sikloalkana. Inilah penyusun utama dari minyak bumi, ya. Komponen lainnya bisa juga nanti ada hidrokarbon aromatik, ya, atau alkena, serta senyawa yang mengandung oksigen. Ini ya, oksigen, kemudian nitrogen dan belerang. Jadi
banyak komposisi lainnya dari alkana, dari minyak bumi, tapi komposisi utamanya ada dua, yaitu alkana dan alkana. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, sumber energi lainnya adalah batu bara. Nah, batu bara ini Indonesia sangat kaya, terutama di Kalimantan, sehingga sekarang yang menjadi rebutan para politisi itu untuk menguasai Indonesia itu adalah menguasai salah satunya batu bara gitu ya. Batu bara dulu digunakan untuk penggerak kereta api, kemudian sekarang digunakan untuk penggerak industri, pabrik dalam skala yang sangat besar. Nah, batu bara ini mengandung hidrokarbon suku tinggi, ya. Hidrokarbon suku tinggi ini artinya C-nya hidrokarbon dengan C yang besar, gitu ya. C-nya banyak. Kemudian dan senyawa belerang. Nah, itu makanya nanti salah satu kelemahan ataupun dampak negatif penggunaan batu bara dalam kehidupan sehari-hari adalah batu bara ini nanti bisa menghasilkan gas SO2 dan gas SO3. Nah, gas SO2 dan gas SO3 yang dihasilkan dari batu bara ini ya berasal dari belerang. Jadi nanti ini menghasilkan polusi atau menghasilkan polutan gitu ya. Polutannya berupa gas SO2 dan gas SO3. Nah, gas SO2 dan SO3 ini nanti yang menyebabkan terjadinya hujan asam. Ya, jadi ada nanti hujan asam. Nah, ini penyebabnya adalah dari polutan SO2 dan SO3 yang bersumber dari batu bara. Oke, kemudian kita lanjut yang kedua. Yang kedua adalah tentang pengolahan minyak bumi. Nah, kita baca ya, kita simak di sini. Minyak bumi biasanya berada pada 3 sampai 4 km di bawah permukaan laut. Jadi di bawah permukaan laut itu 3 sampai 4 km, luar biasa ya. Berarti 3.000 sampai 4.000 meter di bawah permukaan laut. Oke, kemudian minyak mentah ya. Minyak mentah yang diperoleh dari pengeboran minyak bumi berbentuk cairan kental yang berbau tidak sedap. Jadi kalau kita ingin mendapatkan minyak bumi itu dari pengeborannya itu nggak langsung dapat bensin, nggak langsung dapat solar, tapi dapatnya minyak mentah atau istilahnya crude oil. Nah, ini warnanya nanti hitam nih. Jadi crude oil ini warnanya hitam, kental dan baunya nggak sedap. Jadi warnanya hitam, baunya nggak sedap. Nah, minyak mentah tersebut belum dapat digunakan sebagai bahan bakar atau keperluan lainnya. Minyak mentah mengandung 500 jenis hidrokarbon. Jadi cukup banyak ya. 500 hidrokarbon. Dengan jumlah atom antara 1 sampai, jadi dari C1 dari metana sampai C50. Nah, ini dia. Pengolahan minyak bumi dilakukan dengan cara destilasi bertingkat. Nah, ini ya, ini perlu kalian catat. Bagaimana cara pengolahan minyak bumi? Yaitu dengan cara destilasi bertingkat. Itu cara pemisahan berdasarkan perbedaan titik didih. Jadi kalau ditanya apa itu destilasi bertingkat, yaitu destilasi bertingkat itu adalah pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didihnya. Mula-mula minyak mentah dipanaskan pada suhu 400 ya, kemudian dialirkan ke dalam menara fraksionasi ya. Fraksionasi itu adalah pembagian. Nah, seperti itu pembahasan tentang pengolahan minyak bumi ya, pengolahan minyak bumi. Jadi minyak bumi itu diolah kalau kita melakukan pengeboran yang diperoleh adalah crude oil atau minyak mentah warnanya hitam, kental, kemudian baunya nggak sedap. Nah, kemudian dipisahkan dengan cara destilasi bertingkat. Apa itu destilasi bertingkat? Yaitu pemisahan berdasarkan perbedaan titik didih. Oke. Nah, berikutnya kita masuk pada ini ya, pada yang namanya, nah ini tadi kan kita sudah pemisahan minyak bumi ya. Nah, setelah pemisahan minyak bumi, tadi menggunakan destilasi fraksionasi ya, atau destilasi bertingkat namanya, maka akan diperoleh nanti fraksi-fraksi minyak bumi. Ya, akan diperoleh fraksi-fraksi minyak bumi. Akan diperoleh fraksi-fraksi minyak bumi.
Nah, fraksi-fraksi minyak bumi itu dikelompokkan menjadi dua, ya. Sebagian besar dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama namanya adalah fraksi kelompok destilat, ya. Fraksi kelompok destilat. Destilat itu adalah hasil destilasi, namanya destilat. Kemudian yang kedua namanya kelompok sisa, ya. Kelompok sisa disebut dengan kelompok residu. Nah, kelompok destilat ini yang keluar saat destilasi ini dia pertama adalah LNG. LNG ini singkatan dari liquid, ya, liquid natural. Natural itu artinya alami, gas. Nah, jadi disingkat LNG. Kemudian kalau LPG liquid petroleum gas. Nah, gitu ya. Jadi kalau LPG itu singkatan dari liquid petroleum gas. Petroleum tulisannya biasa. Nah, kalau LNG itu C1 dan sampai C2. Berarti tadi tuh metana sama etana. Titik didihnya itu minus 160, ya, sangat rendah sekali minus, ya. Kemudian LPG C3 sampai C4, yaitu tadi propana dan butana. Nah, titik didihnya minus 40 sampai 0. Kemudian petroleum ether. Nah, petroleum ether ini biasa digunakan untuk pelarut. Ya, petroleum ether ini digunakan pelarut. Pelarut nonpolar gitu ya. Dari C5 sampai C6. C5 berarti pentana, C6 berarti heksana. Titik didihnya berapa? 20 sampai 70. Nah, kemudian bensin. Nah, bensin ini yang paling banyak digunakan pada masyarakat dunia saat ini yaitu untuk BBM, bahan bakar minyak, untuk motor gitu ya, untuk mobil dan lain sebagainya. Nah, ini C7 sampai C8. Kemudian titik didihnya 70 sampai 140. Kemudian nafta, ya. Nafta ini nanti bisa digunakan untuk lilin, ya. Oh, bukan lilin. Naftalen itu kalau nggak salah digunakan untuk ini ya, untuk industri petrokimia, ya, industri petrokimia atau industri kimia yang berbasis minyak bumi gitu ya, nafta. Kemudian kerosin. Kerosin ini minyak tanah. Ya, minyak tanah, kemudian solar. Nah, solar ini apa bedanya dengan bensin? Solar digunakan untuk mesin yang teknologinya adalah diesel, ya, diesel. Misalkan kalau mobil yang pakai solar itu adalah mobil jenis misalkan Panther, ya, Isuzu itu mesinnya diesel. Kemudian kalau di rumah ada yang punya Kijang Innova itu dia juga beda, ya, ada yang bensin bahan bakarnya, ada yang diesel, ya. Biasanya yang harga yang diesel itu karena berbahan bakar solar itu harganya lebih mahal dan harga after sale-nya lebih mahal dibandingkan yang bensin. Kenapa? Karena kalau solar kan murah, ya, di SPBU kan kalau kalian ngisi minyak itu murah gitu kan. Itu solar gitu ya. Nah, dari hasil destilat ini ternyata solar memiliki C14 sampai 16. Ya, titik didihnya juga sangat tinggi, 250 sampai 350. Bandingkan dengan bensin. Bensin itu di bawah 100 dia udah mendidih. Makanya waktu ngisi minyak, kalau ngisi bensin itu tidak boleh hidup handphone, tidak boleh hidup rokok, tidak boleh yang mengandung api. Kenapa? Karena titik didihnya itu rendah, jadi mudah terbakar, ya, gitu ya. Oke, kemudian yang kedua kelompok residu. Ya, kelompok residu ini adalah kelompok sisa, ya. Kelompok sisa itu bisa jadi pelumas atau oli. Oli ini nanti oli, kalau sekarang oli untuk motor dan untuk mobil itu jarang yang oli alami dari hasil penyulingan, tapi dia itu oli yang sudah sintetis atau semi sintetis. Semi sintetis maksudnya campuran. Nah, kemudian paselin atau lilin, ya, paselin dan lilin ini juga C yang tinggi, C21 sampai 24. Kemudian aspal. Nah, ini dia yang paling terakhir adalah aspal. Aspal ini yang warnanya hitam, ya, atau tir, ya. Tir dari aspal itu yang kalau untuk aspal jalan warnanya hitam tuh itu juga hasil dari destilasi minyak bumi atau berasal dari minyak bumi. Nah, ini titik didihnya sangat tinggi, di atas 350. Jadi kalau ditanya nanti setelah ini kalian sudah paham
Apa aja fraksi-fraksi minyak bumi? Ya, bagi dua, destilat sama residu gitu ya. Pertama ada kelompok destilat sama kelompok residu. Kelompok destilat apa aja? Ada LNG, LPG ya, petroleum ether, bensin, nafta, kerosin sama solar. Kemudian apa aja yang kelompok residu ya? Pelumas atau oli, kemudian vaselin dan lilin. Yang terakhir adalah aspal atau tir ya untuk aspal jalan. Nah, ini nanti biasanya tipe soal-soalnya adalah kira-kira gini, fraksi minyak bumi yang memiliki titik didih umpamanya 70 sampai 140 apa? Nah, jawabannya bensin. Nah, gitu dia. Kemudian fraksi minyak bumi yang dia memiliki C 11 sampai 13 yang mana? Jawabannya kerosin. Nah, gitu-gitu ya pertanyaannya nanti. Jadi ini sifatnya memang hafalan, jadi banyak-banyak baca supaya bisa menjawab soal. Nah, kemudian yang ketiga deh di sini yang ketiga kita akan bahas tentang bensin. Nah, bensin ini bahasannya tersendiri. Kenapa? Karena bensin ini yang paling banyak digunakan dalam kehidupan manusia sekarang ini. Fraksi minyak bumi yang paling komersial adalah bensin atau petrol atau gasolin. Jadi bahasa Inggrisnya itu bensin adalah gasolin ya. Bensin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak untuk kendaraan bermotor. Dewasa ini ada beberapa jenis bensin. Nah, ini kita udah tahu semua, ada premium, ada Pertamax gitu ya. Ada Pertamax Plus, bahkan ini buku ini ditulis sebelum muncul yang bahan bakar sekarang, yaitu ada Pertalite ya kan. Pertalite. Nah, Pertalite. Kemudian mutu bahan bakar bensin dikaitkan dengan ketukan atau knocking. Pernah dengar ketukan atau knocking? Kalau kalian suka otomotif pasti tahu ya. Yang ditimbulkan dan dinyatakan dengan nilai oktan ya. Makin sedikit ketukan, makin tinggi nilai oktannya. Sehingga makin baik bensinnya. Jadi kalau suatu bensin yang memiliki bilang oktan tinggi, itu ketukannya rendah. Nah, bensinnya itu makin baik. Contohnya kalau Bapak tanya ya, premium, Pertalite, Pertamax sama Pertamax Plus. Mana yang paling bagus? Jawabannya Pertamax Plus. Kenapa? Karena bilangan oktannya paling tinggi. Nah, dipakai untuk mesinnya akan awet karena tidak terjadi knocking atau ketukan. Nah, apa itu ketukan? Nah, ini juga sering jadi pertanyaan ya. Ketukan itu adalah suatu perilaku yang kurang baik dari bahan bakar, yaitu pembakaran terjadi terlalu dini sebelum piston pada posisi yang tepat. Ketukan menyebabkan mesin mengelitik ya, mengurangi efisiensi bahan bakar, artinya boros bahan bakar. Jadi kalau ketukannya banyak berarti bahan bakarnya boros dan merusak bensin. Jadi ketukan itu adalah sebelum piston melakukan kerja atau pada posisi yang tepat, itu bahan bakarnya sudah terbakar duluan. Namanya knocking. Jadi nanti pistonnya akan melakukan ketukan atau knocking sehingga merusak komponen, kemudian menyebabkan bahan bakar juga menjadi tidak awet atau boros gitu ya. Nah, untuk menentukan nilai oktan ada dua senyawa yang pembanding. Pertama adalah isoktana, yang kedua adalah N-heptana. Isoktana menyebabkan ketukan paling sedikit dan diberi bilangan oktan 100. Sedangkan N-heptana menghasilkan ketukan paling banyak dan diberi nilai 0. Suatu campuran yang mengandung 80% isoktana dan 20% N-heptana mempunyai bilangan oktan 80. Dari mana 80-nya Pak? Dari sini. Isooktananya berapa persen? 80%. Berarti langsung dia 80. Kalau isooktananya 70% berarti 70. Kalau isooktananya 88% berarti dia 88 bilangan oktannya gitu. Ngerti kan? Jadi bilangan oktan, ini gampangnya ya. Bilangan oktan itu sama dengan isooktana. Isooktana. Gitu ya, isooktana. Jadi isooktananya itu 100 gitu ya. Diberi nilai 100. Jadi kalau umpamanya dia isooktananya misalnya bilangan oktannya 88 ya, 88 berarti isooktananya itu 88%. Nah, gitu dia. Kalau misalnya bilangan oktannya 92, maka 92% lah isooktananya. Kayak gitu ya. Nah, apa struktur isooktana? Isooktana itu strukturnya seperti ini. Ya, ini struktur dari isooktana. Nah, namanya adalah 2,2,4 trimetil pentana. Jadi ini kan nomor 1 kayak kemarin 2, 3, 4, 5. Jadi nomor 2, 2, 4 ya, 2,2,4 trimetil pentana.
Itu dia untuk isoktana. Sebenarnya N-heptana ya lurus saja. Ya kan 1 2 3 4 5 6 7. Berarti heptana lurus. Seperti itu ya. Jadi dalam bensin ini ada namanya bilangan oktan, dan kalian tahu bilangan oktan itu adalah persentase dari isooktana. Gitu ya. Secara umum alkana rantai bercabang mempunyai nilai oktan lebih tinggi daripada rantai lurus ya. Sebagai contoh N-heksana punya bilangan oktan 25, sementara 22-dimetil butana mempunyai nilai oktan 92. Jadi yang bercabang memiliki bilangan oktan lebih tinggi daripada yang lurus, seperti itu ya. Nah, ini bagian yang kedua. Nah, kita lanjut yang ketiga. Sedikit lagi ya. Fraksi bensin dari hasil penyulingan minyak mentah mempunyai nilai oktan yang rendah. Jadi bensin hasil penyulingan ya, bensin hasil penyulingan itu bilangan oktannya rendah. Nah, bilangan oktannya rendah. Jadi ini ya, hasil penyulingan minta punya nilai oktan yang rendah karena sebagian besar bensin hasil penyulingan adalah alkana lantai lurus. Nah, jadi dia itu alkana lantai lurus ya. Jadi bensin hasil penyulingan minyak mentah adalah alkana lantai lurus sehingga bilangan oktannya rendah. Kan gitu tadi ya, kalau rantai lurus berarti bilangan oktannya rendah. Bilangan oktannya rendah ya, rendah. Nah, oleh karena itu nilai oktannya harus ditingkatkan sebelum digunakan sebagai bahan bakar. Nah, ditingkatkan dengan cara apa? Dilakukan dengan dua cara, yaitu cara reforming dan menambahkan zat anti ketukan. Nah, reforming itu, reform artinya itu adalah kembali, pom itu membentuk, artinya mengubah kembali. Jadi proses pengubahan rantai lurus menjadi hidrokarbon bercabang disebut dengan reforming. Dan yang kedua dengan cara menambahkan zat anti ketukan. Nah, salah satu zat anti ketukan adalah tel ya, untuk meningkatkan bilangan oktan ini ya. Untuk meningkatkan bilangan oktan. Jadi meningkatkan bilangan oktan, ini Bapak singkat ya. Nah, salah satunya tel. Tel ini rumusnya ini PbC2H5 4 kali. Sayangnya senyawa timbal ini merupakan racun yang merusak otak. Jadi ada senyawa timbal atau Pb-nya yang nanti bisa merusak otak kalau terhirup dari hasil pembakarannya atau pencemaran udaranya. Karena mencemari udara, maka senyawa ini diganti dengan MTBE. Apa itu? Metil tersier butil ether. Ya, jadi ini dia tidak mencemari udara karena tidak mengandung timbal atau lead lagi, kayak gitu ya. Nah, minyak mentah mengandung 75% fraksi berat kerosin ke atas. Jadi minyak mentah itu 75%-nya adalah fraksi-fraksi di atas kerosin. Di atas kerosin tadi apa? Ada solar, minyak oli, kemudian lilin dan aspal gitu ya. Hanya 6% saja yang merupakan fraksi bensin. Jadi fraksi bensin itu kalau minyak mentah dari hasil penyulingan itu sangat kecil. Karena penggunaannya sangat tinggi pada era industri ini, maka bentuk menambah produksi fraksi berat dikonversi menjadi fraksi bensin yang disebut dengan proses cracking. Cracking sendiri nama lainnya perengkahan atau pemutusan. Cracking adalah pemutusan hidrokarbon rantai panjang menjadi, nah ini ya Bapak garis bawahi, cracking merupakan pemutusan rantai panjang menjadi rantai yang lebih pendek, misalnya solar menjadi fraksi minyak bumi yang lainnya. Proses cracking ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pemanasan atau thermal cracking dan penggunaan katalis. Nah, ini yang sering dilakukan penelitiannya oleh orang kimia, yaitu melakukan membuat katalis untuk bisa mengcracking minyak bumi, ataupun yang rantainya C-nya besar menjadi yang C-nya kecil gitu ya. Bensin yang diperoleh melalui proses cracking mutunya lebih baik dari hasil penyulingan, sehingga produk tersebut dicampur dengan hasil penyulingan. Proses tersebut disebut dengan blending. Blending ini adalah pencampuran, blender ya. Blender. Jadi blending itu namanya pencampuran. Pencampuran apa? Pencampuran bensin yang cracking ya, bensin hasil cracking dengan yang penyulingan ya. Jadi di blending supaya dia bilangan oktannya semakin baik. Nah,
ini beberapa bilangan oktan ya. Misalnya kan bensin premium, bilangan oktannya 88, artinya 88% isoktana, selebihnya adalah N-heptana. Berarti selebihnya itu 100 kurang 88, yaitu 12. Kemudian yang kedua Pertamax, mempunyai bilangan oktan 92. Berarti isooktananya 92, kemudian sisanya 8% adalah N-heptan. Pertamax Plus 95, berarti 95 isooktana, 5% heptana. Premix, nah, nilai bilangan oktannya nggak tetap, dia bisa dari 90 sampai 95. Kemudian bensin Super TT yang punya bilangan oktan 98. Nah, ini yang untuk mobil sportnya Cristiano Ronaldo gitu kan. Yaitu bensin Super TT. Nah, kemudian kalau kita mau tambahin di sini yang F, Pertalite, karena ini bahan bakar minyak yang baru ya, Pertalite. Nah, Pertalite ini mempunyai bilangan oktan. Bilangan oktannya itu 90. Nah, ini kalau 90 artinya apa? Berarti dia mengandung 90% isooktana gitu kan. Dan sisanya berapa persen? 10% dari N-heptana. N-heptana. Nah, seperti itulah dia ya. Jadi di sini ada istilah-istilah reforming, apa itu reforming, kemudian nanti ada istilahnya zat anti ketukan ya, atau zat aditif pada bensin. Kemudian ada apa namanya istilahnya cracking ya. Kemudian ada nanti istilahnya blending, dan ada nilai-nilai bilangan oktan. Nah, inilah materi untuk yang slide ataupun apa yang ketiga. Demikian saja videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.